Jadi belum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, muridnya Bu Jati ini cantik-cantik semua, yang ganteng nggak ada ini. Ya. Semua. Iya, cantik-cantik semua. Ada 12 anak. Ya, 12 anaknya itu udah harus absen. Udah absen belum? Sudah, Bu. Memang absennya di mana? Kok udah? Tadi Bu. Classroom, Bu. Dan Oke, pintar sekali ya. Berarti kalian itu bukan hanya mainan WA, mainan HP, tapi juga belajar. Kan enggak, itu kan berarti memperhatikan Bu Jati kan, disuruh buka Google Classroom, buka tanpa disuruh Bu Jati, sudah presensi sendiri. Anak mandiri sudah mau kelas 6 ya. Kelas 5 kan kalian ini kan? Iya. Yuk. Sebelum Bu Jati mulai, Bu Jati mau tanya, di sini yang sebelum makan itu cuci tangan siapa? saya Bu. Saya Bu. Guru. Pintar sekali. Bu Jati mau tanya, cuci tangan itu gunanya buat apa sih? Supaya tangannya bersih. Agar bersih Tangannya, Bu. Bu Guru. Oke, biar nggak sakit yang pertama ya. Kamu kan harus main kemana-mana, apalagi kalau sarapan itu biasanya ada yang beli nasi rames kan, nasi campur. Bu, ini beli uangnya Bu, tangannya kamu habis megang uang, lalu nggak cuci tangan, makan, kumannya yang ada di uang masuk ke tubuhnya kamu, besoknya nggak berangkat sekolah. Siapa yang sedih? Bu Guru. Iya Bu Guru, soalnya materinya nggak tersampaikan dengan sempurna kan. Iya, terus ditambah sekarang lagi masa pandemi, kumannya itu tidak hanya menempel tapi juga di udara. Siapa yang di sini yang nggak pernah pakai masker? Kalau pergi loh ya, kalau di rumah nggak usah pakai masker, masa mandi pakai masker. Nih masker saya ini. Oh, pinter, warna pink ya. Ada lagi. Oh, pinter Bu Guru, juga warnanya macam-macam, merah, kuning, hijau, di langit yang biru gitu, ya kan? Nah, yuk, berarti selama ini kalian sudah melakukan pola hidup bersih ya, cuci tangan sebelum makan, lalu setelah berkegiatan juga harus cuci tangan. Karena pada masa pandemi ini kita harus ekstra. Apa itu ekstra? Harus lebih untuk menerapkan hidup bersih. Yang mungkin kalau tidak ada corona kalian masih tetap nggak rajin ya. Nah, karena ada corona itu sebagai pembelajaran kita semua supaya kita menjadi pribadi yang lebih bersih ya. Nah, sebelum Bu Jati mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Siapa di sini mau memimpin? Pak Ketua kelasnya siapa ya? Yo, jangan pura-pura nggak ingat ayo. Oh, Mbak Ila. Mbak Ila. Iya, Bu Guru. Mbak Ila sih, Mbak Ila, yo. Iya. Ayo teman-teman, sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Ya, semoga di dalam pembelajaran ini kalian mendapatkan pengetahuan yang bisa dimanfaatkan di kehidupan kalian sehari-hari. Ya, anak-anak ya. Nah, kalian kan belajar itu gunanya untuk pintar. Lalu kalian adalah pemudi-pemuda yang nantinya akan diharapkan bangsa Indonesia untuk membawa Indonesia lebih maju lagi. Mungkin di sini ada nanti yang jadi presiden atau nanti di sini ada yang jadi profesor. Nah, maka dari itu kita harus pula mencintai hal-hal yang mengenai Indonesia. Contohnya adalah lagu nasional. Tadi
tadi Bu Guru mengatakan pemudi-pemuda itu seperti apa ya pemudi-pemuda itu ya? Judul lagu Bu Guru. Nah, betul sekali. Judul lagu judulnya Pemudi-Pemuda. Bu Jati mau tampilkan lagu Pemudi-Pemuda sebentar ya. Bu Jati mau bertanya, pada pembelajaran kemarin kita belajar mengenai apa ini? Yo, lupa ya. Rantai makanan ini adalah judul sebuah bacaan. Nah, dalam judul bacaan itu kan ada pokok pikiran yang harus kalian tentukan. Nah, pada pembelajaran kemarin kita belajar mengenai pokok pikiran. Pada hari ini kita juga belajar mengenai pokok pikiran adalah kamu mampu menemukan konsep-konsep bacaan yang betul. Lalu yang kedua, melalui artikel nanti akan bisa ditampilkan artikel mengenai sistem subak, kalian dapat menentukan pokok pikiran yang ada dalam teks bacaan. Lalu nanti Bu Jati akan tampilkan video. Di sini kan pada seneng kan nonton video. Nah, Bu Jati akan menampilkan video dan nantinya kalian harus tahu di berbagai daerah itu ada kegiatan ekonomi apa sih? Karena setiap daerah itu mempunyai kegiatan ekonomi yang berbeda-beda. Lalu Bu Jati akan tampilkan lagi video pokok pikiran itu disebutnya gagasan utama atau gagasan pokok atau apalagi ide pokok ya. Jadi namanya pokok pikiran itu dalam suatu paragraf itu seperti nyawanya paragraf. Nah, di situ sudah ada langsung jawabannya. Kenapa Bu Jati langsung kasih jawaban? Karena ini adalah contoh soal biar kalian tahu, oh ini toh yang namanya pokok pikiran. Nah, pada paragraf pertama, maksudnya pada contoh soal yang pertama, pokok pikirannya itu yaitu apa? Baik, pokok pikiran dari bacaan di atas adalah kegunaan bahan bakar minyak. Walaupun kata-katanya berbeda, tapi kan isinya sama, maksudnya maknanya sama. Makna itu apa? Makna itu artinya, ya ini bisa. Oh, kegunaan bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak memiliki berbagai guna. Oh ya sama saja. Berarti ini adalah nyawanya dari paragraf itu, ya. Ya tidak anak-anak, halo. Iya, Bu Jati itu kalau kalian diam itu deg-degan ya. Soalnya barangkali kalian tidur apa Bu Jati. Nah, sekarang yang kedua, coba membaca dengan cepat. Yang bacanya cepat siapa ya di sini ya? Coba Mbak Liana. Iya Bu Guru. Kecelakaan lalu lintas di jalan raya disebabkan oleh berbagai hal. Banyak pemakai jalan raya tidak menaati peraturan lalu lintas. Misalnya kebut-kebutan, melanggar lampu rambu-rambu lalu lintas, dan mau menang sendiri. Selain itu, banyak kendaraan yang tidak dilengkapi spion. Jika semua pemakai jalan raya taat peraturan, maka kecelakaan lalu lintas dapat berkurang. Oke, pintar. Tepuk tangan untuk Mbak Liana. Nah, coba kalimat utamanya atau pokok pikirannya ada di kalimat awal, yaitu kecelakaan lalu lintas di jalan raya disebabkan oleh berbagai hal. Nah, itu merupakan kalimat pokok pikiran dalam bacaan di depan layar kalian ya. Itu merupakan pokok pikirannya atau penyebab kecelakaan di jalan raya. Tadi Bu Jati katakan walaupun kata-katanya beda tapi artinya sama. Nah, dari kedua contoh di layar, apakah ada yang belum paham? Halo? Sudah Bu Guru? Sudah, oke. Pintar. Kalau sudah berarti Bu Jati ke materi selanjutnya ya.
Sesuai tujuan pembelajaran yang hari ini akan kita dapatkan, yaitu untuk menentukan pokok pikiran dalam teks bacaan sistem irigasi subak. Bu Jati telah menampilkan teks bacaan mengenai sistem irigasi subak. Di LKPD 1 itu ada soal mengenai menentukan pokok pikiran pada paragraf 1, 2, dan 3. Nah, kalau sudah diklik, langsung dikerjakan ya, Bu Jati. Yuk, Bu Jati perlihatkan video yang berkaitan tentang kegiatan ekonomi di negara agraris dan negara maritim. Terdengar suaranya? Belum, Bu. Belum, Bu. Pertama kali ya, kembali berjumpa dengan Bu Jati. Sebelum kalian menjawab pertanyaan dari apa yang Bu Jati tampilkan, kemarin Bu Jati sudah membagi kelompok ya mengenai di media Google Classroom ya. Nah, dari video pembelajaran yang tadi sudah kalian amati, sudah kalian analisis dengan baik. Sekarang tugas kelompok yang akan kalian kerjakan adalah informasi apakah yang ada pada video pembelajaran. Jadi kalian tadi merangkum atau mencari atau menentukan informasi apa sih yang penting yang ada di video pembelajaran. Kalau sudah, kalian diskusikan dengan teman kalian. Setelah selesai mendiskusikannya, kalian langsung mengerjakan atau menuangkan hasil diskusi kalian ke dalam lembar LKPD yang sudah pula Bu Jati share di Google Classroom. Di Google Form itu pengerjaannya di Google Form ya. Nah, bentuk LKPD-nya seperti ini anak-anak. Kalau kalian menganalisis video pembelajaran mengenai kegiatan ekonomi di negara agraris dan negara maritim atau kepulauan, tulislah informasi penting yang terdapat di video tersebut. Tulis tentang kegiatan kegiatan ekonomi di daerah agraris dan maritim, Bu. Pinter. Pusing nggak belajar? Pusing ya? Yuk kita tepuk ikan yuk. Nggak pinter. Yuk kita tepuk ikan dulu. Tepuk ikan. Belum. Gimana, Bu Guru? Ya, Bu, gimana, Bu? Jadi contohkan ya. Contohkan, Jadi Bu. contohkan, nanti kalian mempraktekkan ya. Nah, Ya, Bu. sekarang Bu Jati masuk ke dalam materi, yaitu berhubungan tadi dengan judul lagu Bangun Pemudi Pemuda. Zaman dulu kalian ingat kita pernah dijajah oleh para penjajah yang ingin menguasai negara Indonesia. Ingat, Bu? Nah, Ingat, Bu. itu ada di pelajaran sosial ya, IPS ya. Nah, sekarang Ya. berarti ingin mengaitkan apa sih hubungan proklamasi kemerdekaan dengan nilai-nilai persatuan dan kesatuan? Coba Bu Jati tampilkan sedikit saja mengenai video pembelajaran ya. Soalnya barangkali waktunya nggak cukup. Kamu kan mau itu kan? Mau belajar materi agama, sudah ditunggu sama guru agama ya. Coba Bu Jati tampilkan sebentar saja. Karena setelah ini kan ada pembelajaran daring lain ya. Yuk. Kemerdekaan. Halo teman-teman, salam Leobi. Ada 3 hal yang perlu kita ingat tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teman-teman tahu tidak kejadian apa saja menjelang proklamasi? Kalau belum, simak yuk sejarah penting ini tanggal 16 Agustus 1945. Bu Jati mau membahas sedikit, apa sih akibat dari peristiwa proklamasi kemerdekaan terhadap kehidupan bangsa Indonesia? Yang pertama adalah akibatnya Indonesia menjadi negara yang lebih mandiri. Nilai persatuannya apa yang bisa diterapkan pada peristiwa tersebut? Yaitu warga negara Indonesia bersama-sama untuk
melawan penjajah, ya, bersatu padu untuk melawan penjajah. Ya, itu namanya persatuan dan kesatuan. Semoga di era seperti ini kalian walaupun tidak ada penjajah, tetapi tetap bersatu dan mengedepankan toleransi dalam berkehidupan ya anak-anak ya. Nah, setelah belajar, nanti Bu Jati akan memberikan karya soal evaluasi. Sebelumnya Bu Jati mau tanya, apakah yang kalian dapat pelajari pada hari ini? Ada yang ingat? Kegiatan ekonomi, Betul. Lalu makna proklamasi, Pikiran, proklamasi. Oke, pinter. Apakah ada kesulitan dalam mempelajari materi pada hari ini? Tidak, Bu. Tidak ada ya? Sudah jelas ya? Bu Jati mau tampilkan lagu Kicir-Kicir dari Jakarta. Siapa yang pernah ke Jakarta? Saya Bu. Saya Bu Guru. Iya. Bagus sekali ya, tinggi-tinggi ya gedungnya ya. Yuk kita langsung saja menyanyikan lagu Kicir-Kicir. Baiklah, pada hari ini jadi cukup kali 2 pembelajaran 3 mengenai pokok pikiran, mengenai kegiatan ekonomi di berbagai karakteristik di daerah, lalu mengenai hubungan persatuan dan kesatuan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tadi pagi tadi sebelum awal pembelajaran Bu Jati minta kalian untuk mengisi link presensi berangkat. Nah, sekarang pulangnya ada ya. Kalian langsung klik di Google Classroom, diisi link presensi pulang ya, jangan lupa ya, gunanya untuk supaya Bu Jati tahu, oh si A, si B, si C, si Mbak Ilham, Mbak Tuti, Mbak Nisa itu sampai akhir mengikuti pembelajaran daring pada pembelajaran ketiga ya. Langsung diisi ya. Nah, kalau sudah mengisi, jadi ingin silahkan Mbak Winda untuk menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan Mbak Winda. Mana Bu? Iya, doa Mbak Winda dipimpin teman-temannya. Ya. Ya, untuk mengakhiri atau menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya. Nah, untuk pembelajaran besok itu tema 5, subtema 2, pembelajaran 4 mengenai apa ya? Mengenai karakteristik wilayah ya. Jadi dipelajari dulu di rumah, besok kita bertemu lagi di pembelajaran daring di Google Meet sama saja ya. Bu Jati cukupkan pembelajaran pagi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.